di syariah dia nanya, ada nggak dana pensiun syariah? Nggak ada. Ada, cuman muamalat. Ini iklan. Masuk itu orang itu. Masuk. Nah, kalau untuk 2026, Pak, kondisinya akan seperti apa di perbankan syariah? Ya, kami di visi 2026 ke depan itu mengubah visi kami itu menjadi jalan hijrah menuju berkah. Nah, ini visi baru dari Bank Muamalat Iya. yang dibawa atau digagas kalau boleh bilang. Iya, di bawah kepemimpinan Pak Imam. Nah, demikian juga bank syariah. Jadi pada saat kita memajukan produk-produk perbankan syariah, bahwa Anda ini berpindah bukan mencari KPR yang lebih murah. Tapi Anda berpindah itu adalah mencari keselamatan dan ketenangan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPP sekalian. Jumpa lagi di podcast kita, LPP Voice, yang sudah hampir beberapa waktu kita tidak mendatangkan tamu. Kali ini, alhamdulillah kita dapat tamu super istimewa. Ya. Beliau ini pemain lama sebenarnya dari bisnis syariah, dan kebetulan kita dapat waktu juga dari beliau karena negosiasinya lumayan panjang untuk mendatangkan beliau. Karena pas saya cari-cari memang ternyata lagi ada isu besar di industri syariah soal bank wakaf dan bank haji, terutama bank haji. Bukan bank haji Roma ya, tapi bank haji. Karena kemarin sepertinya pemerintahan baru kita ini Pak Prabowo sedang menggalakkan atau menjalankan salah satu amanah asta-citanya mengenai pendirian Bank Haji. Sudah datang di studio kita Pak Imam Teguh Saptono dari Bank Muamalat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sekarang dipercaya menjadi Direktur Utama Bank Muamalat. Nah, kita akan berbincang mengenai bisnis syariah, keuangan syariah, perbankan syariah, dan kita akan sentuh tadi yang sedang jadi perbincangan ya Pak, mengenai Bank Haji dan Bank Wakaf nanti di segmen selanjutnya. Tapi sebelum ke inti perbincangan kita akan kasih prolog dulu Pak untuk audiens awal Pak. Audiens awam kita kan bankir dan juga banyak juga yang awam Pak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan apa namanya istilahnya tuh? Bank Haji dan Bank Wakaf dalam konteks visi asta-cita dari Presiden Prabowo sekarang Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ipung, para sahabat LPPI Voice yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi sebenarnya konsep Bank Haji dan Bank Wakaf. Bank Haji ini quote unquote kan sudah ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi memang BPKH itu memang sebagai lembaga pengelola keuangan haji dalam artian mulai dari proses penghimpunan sampai dengan pengelolaan investasi dan manajemen keuangan haji secara keseluruhan. Nah, tetapi sekali lagi tetap membutuhkan backbone sebuah bank karena proses penghimpunan dana masyarakat itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang namanya perbankan. Nah, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu juga tetap tidak bisa keluar dari konteks perbankan. Bahkan ke depan tahun 2028 pada saat nanti Saudi sudah mulai menerapkan cashless. Jadi memang ada roadmap dari pemerintahan Saudi dari sana, dari otoritas keuangan Arab Saudi, itu pada waktunya dengan target 2028 itu transaksi di sana akan menjadi cashless. Nah, maka untuk bisa melakukan ini, kenapa kemudian tingkat kepentingannya? Karena kalau dari sisi jumlah jemaah, maka boleh dikatakan bahwa keuangan atau ekosistem haji terbesar setelah Saudi itu Indonesia. Terbesar dalam artian ya kita ke ekosistem berarti tidak hanya melihat jamaahnya, tapi juga transaksi dan turunannya. Ya, di situ kita bicara nanti living cost-nya, bicara catering, hotel, dan seterusnya. Maka boleh dikata kita menjadi ekosistem kedua terbesar setelah di KSA sendiri. Nah, oleh karenanya sangat membutuhkan backbone sebuah lembaga keuangan yang kiranya bisa menjembatani transaksi yang akan mendukung ekosistem tersebut. Nah, memang ini ada pro cons apakah bisa dilayani oleh seluruh perbankan atau hanya spesifik satu atau dua bank gitu ya.
Nah, ini menjadi salah satu masih menjadi salah satu perdebatan apakah kita perlu melakukannya secara khusus. Nah, kalau kami melihatnya ini memang tidak bisa dilakukan secara oleh semua bank. Ini lebih masif. Ya masif. Kemudian kita bicara tentang tadi bicara ekosistem, efisiensi kerja, dan jadi harus ada satu atau dua bank yang ditunjuk. Satu atau dua bank yang ditunjuk. Nah, ini sekali lagi persepsi dari kami di Bank Muamalat. Tapi terlepas dari itu, DNA dari Bank Muamalat itu memang sejak awal lahirnya itu lahir dari memang penggagasnya ada MUI, ada IJMI, ada kelompok alim ulama, pengusaha dan seterusnya. Dan yang lebih terpenting lagi diaminkan oleh Pak Presiden dan keluarga pada saat itu. Jadi bahkan keluarga Pak Soeharto, Ibu Tin dan anak-anak beliau itu adalah menjadi salah satu nasabah pertama dari Bank Muamalat. Jadi kalau kita lihat seremoni pembukanya di tahun 92, beliau bersama keluarga. Nah, terlepas dari itu, siapa yang membuat menjadi besar itu adalah pada saat ada secara konsisten setoran modal dari jemaah haji mulai dari tahun 92, 93, 94 yang kemudian menjadi modal utama dari Bank Muamalat. Ya kembali lagi mungkin karena menjalani sunnah dan takdirnya saat ini dimiliki lagi oleh BPKH. Jadi nature bisnisnya memang dari awal sudah. Iya, kalau kami melihat memandangnya sebagai DNA dan amanah dari pemilik. Nah, kalau misalnya nanti ada satu atau dua bank, mereka juga sekarang kan sudah juga ada tuh tabungan haji itu, ada tabungan umroh lah. Nah, perbedaannya apa kalau misalnya nanti ditunjuk satu atau dua bank yang mengelola perhajian ini? Satu dua bank ini bukan berarti hanya mereka yang nanti akan melakukannya. Jadi ada semacam operator bank tadi yang terkonek dengan sistem yang ada di Saudi dan seterusnya gitu ya. Yang kalau misalkan terkonek secara keseluruhan mungkin satu menjadi mahal karena berikutnya juga kaitannya dengan lalu lintas devisa, perpajakan dan seterusnya. Nah, jadi tadi sekali lagi Bank Haji itu adalah bank yang nantinya dijadikan backbone dari sebuah platform besar ekosistem haji, di mana di situ onboarding seluruh ekosistem haji dan umroh pastinya, mulai dari hulu sampai dengan hilir, bahkan sampai dengan payment services yang ada di sana. Artinya bank lain tetap boleh menyediakan tabungan haji, tapi nanti hubungannya ke Saudi itu cukup oleh dua bank ini gitu ya. Jadi semacam arbitrasenya betul. Oke, Pak Imam. Jadi itu ya mungkin bisa menjelaskan bahwa kadang-kadang praktek atau aturan baru bisa jadi peluang di satu sisi, bisa jadi ancaman di sisi lain. Gitu. Betul. Nah ini kan sepertinya akan jadi ancaman untuk bank-bank lain. Kalau misalnya ditunjuk satu atau dua bank yang besar, mohon maaf mungkin Muamalat karena sudah pengalaman, tentu bank-bank yang lain kan akan khawatir loh nanti bisnis saya gimana gitu ya. Jadi aman-aman aja Pak ya sebenarnya karena bagian dari semacam arbitrase lah ke pihak lain. Oke. Nah secara konsep Pak Imam nih. Untuk bank haji nantinya itu bisa nggak melakukan pelindungan konsumen di syariah? Jadi kita tahu kan banyak kasus yang menimpa jamaah haji terutama kemarin itu. Nah kira-kira dengan kehadiran bank haji kira-kira hal-hal seperti itu bisa? Tadi justru disitulah letaknya. Jadi bank haji itu harus di-equip oleh sebuah sistem atau sebuah platform yang nanti bisa mengintegrasikan. Jadi sejak jamaah itu berangkat pasti dia sistem itu yang akan memastikan bahwa dia berangkat sudah ada tiketnya, sudah ada hotelnya, sudah ada asuransinya, yang semuanya sudah terverifikasi. Nah saat ini sekarang masih terpecah-pecah, baik dari keimigrasian, kemudian kesehatan. Nah ini yang harapannya tadi difasilitasi oleh sistem perbankan tersebut, yang kemudian mampu menopang itu menjadi satu kesatuan yang efisien. Nah, jadi dari end-to-end proses itu semua bisa dilakukan seiring dengan, karena dari proses ke satu, proses yang kedua, dan seterusnya, itu tidak bisa lepas dari flow of the money. Oh iya, business follow the money. Iya, nah disitulah sebenarnya peran besar dari lembaga perbankan yang tadi, khusus haji tadi. Makanya tidak bisa dilakukan oleh semuanya, akan menjadi tidak efisien. Gitu ya. Nah, kalau gitu di mana
peran regulator di sini, BI, OJK gitu untuk Regulator tetap sebagai ya pasti akan pembuat regulasi, kemudian sebagai pengawas, kemudian kalau dari sisi lain kan juga pemerintah sudah membentuk departemen Kementerian Haji gitu ya. Nah di sini justru sifat dari perbankan ini justru menjadi supporting services bagi lembaga-lembaga pemerintah tadi dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak melakukan overlapping, juga tidak menjadi substitusi. Tapi tadi lebih menjadi perekatnya, menjadi supporting servicesnya. dari sisi OJK misalnya nanti akan ditunjuk 1 atau 2 bank, apakah perlu izin khusus? Saya rasa mungkin domainnya nanti tidak di OJK. Ya justru di lembaga-lembaga tadi. Ya apakah Kementerian Haji, kemudian BPKH dan seterusnya. Tapi kembali lagi ini masih bergulir gitu ya. Nah juga nanti kemarin kita discuss juga tentang konsepsi bagaimana kalau tadi menggabungkan antara Bank Haji dan Wakaf. Nah iya itu ya, Pak. ini juga menarik gitu ya. Iya. Karena sejarahnya di Saudi pun juga awal berdirinya Kementerian Haji itu dilekatkan dengan Kementerian Wakaf. Karena keduanya itu wakaf itu mungkin terkait dengan dua Madinah dan Makkah sebagai aset wakaf secara keseluruhan gitu ya, dan berikutnya adalah haji sebagai aktivitasnya. Nah, tapi meskipun belakangan wakaf itu dilepaskan dari haji di kementerian di periode putra yang sekarang yang Putra Mahkota Prince-nya itu sekarang dipisahkan, wakafnya justru malah lebih dimasukkan dalam sebuah otoriti tersendiri. Oh, dipisah ya antara otoritas wakaf dan otoritas Iya. haji. Karena satu sisi juga melihat bahwa ada peluang-peluang ya, kembali saat ini memang Saudi lebih pro bisnis lah. Gitu, lebih pro bisnis. Jadi melihatnya justru dipisah malah lebih memacu keduanya. Nah, kalau di Indonesia kan sudah ada Pak sebelumnya ya wakaf itu ya. Maksudnya sebelum diluncurkan dulu program Bank Wakaf Mikro gitu kan. Pak Iman juga salah satu penggagasnya waktu itu ya. Nah, jadi ya konsepnya yang dimaksud di Jasa Cita itu disebutkan di sana Bank Wakaf skala nasional. Jadi justru yang kita lihat itu pertama memang keunikan dari wakaf ini adalah tidak bisanya dijadikan kolateral aset wakaf. Nah, sementara aset wakaf kalau bicara di Indonesia ada lebih dari 400.000 titik. Kemudian jumlah itu campuran tanah dan bangunan ya? Ya, kemudian tanahnya pun 53 ribu hektar. Dan dari hasil kami waktu di BWI itu hampir 10%-nya ada di ring 1 gitu ya. Saya ambil contoh untuk DKI Jakarta itu ada aset wakaf senilai 4 triliun di samping Tamrin City. Kemudian di Padang itu ada aset wakaf di sebelah Bank Indonesia gitu jumlahnya. Kalau jadi itu baru di beberapa kota dan second city. Dan umumnya aset wakaf ini tidak mampu atau tidak dapat memiliki akses pembiayaan formal. Karena nggak bisa jadi kolateral. Tidak bisa jadi kolateral, padahal potensi ekonominya menjadi luar biasa. Nah, kita sangat sayangkan apabila aset yang triliunan tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, disinilah peran kehadiran Bank Wakaf tadi. Oleh karenanya, kenapa harus diperlakukan khusus? Nah, kita perlu membuat sebuah aturan di mana pembiayaan aset wakaf pada saat tidak di-pledge dengan kolateralnya itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran prudentiality. Nah, kenapa? Karena ada treatment-treatment khusus dan ada istilahnya mitigasi resiko yang nanti bisa kita bangun secara masif. Nah, ini yang makanya bank wakafnya harus berskala nasional. Jadi mungkin ada aturan di mana bank wakaf ini bisa juga bertindak sebagai nazir sehingga pada saat aset tersebut misalkan quote-unquote mengalami default, dia berpindah dulu kepada bank atau kepada lembaga nazir yang ditunjuk oleh bank. Nantinya dilanjutkan saja prosesnya gitu ya. Dilanjutkan prosesnya sampai dengan nanti lunas baru dikembalikan ke nazir awal. Oke. Oleh karenanya jadi disimpan dulu oleh jadi bank wakaf ini boleh mengalihkan aset yang tadi kepada kita sebutnya mungkin sebagai lembaga penjamin. Nah, lembaga penjamin ini kasarnya adalah pada saat pemerintah itu
memberikan jaminan kur gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini juga. Oh, tapi lembaga penjaminnya juga dari pemerintah ya? Ya, dari pemerintah yang mungkin tadi dia juga bisa berfungsi sebagai nazir atau justru bank wakafnya tadi juga berperan seperti itu. Jadi ada semacam jaminan karena saya lagi pengembangan aset di atas tanah wakaf ini justru memiliki kepastian yang luar biasa. Karena tanahnya tidak mungkin dijual, penggunaannya pun juga tidak mungkin berubah. Kalau memang pesan ataupun akad wakafnya itu menjadi rumah sakit, akan seumur hidup menjadi rumah sakit dan tidak akan pernah berubah kepemilikan. Jadi semakin pasti. Nah, yang menjadi masalah itu mungkin ada kesalahan pada saat awalnya diperkirakan 5 tahun atau 7 tahun bisa break even. Tetapi menjadi lebih panjang, sebenarnya nggak ada isu. Ya, karena tetap ada aset di sana ya. Ya. Kan tadi kalau membiayai aset wakaf, durationnya berapa lama gitu. Kalau kita tahu kapan kiamat ya mungkin bisa sepanjang itu durationnya gitu kan. Karena tidak ada isu lagi tentang aset wakaf. Nah, cuman struktur yang seperti inilah yang kita tidak jumpai di lembaga-lembaga perbankan konvensional. Nah, itulah sebabnya kenapa mungkin pemerintahan Prabowo Gibran ini mencetuskan dalam masa citanya dibutuhkannya bank wakaf skala nasional. Tapi tadi untuk mengurai masalah di kolateral itu, artinya mereka tetap belum bisa mengakses ke perbankan kalau misalnya itu belum selesai. Saat ini prakteknya jadi quote unquote menjadi wakafnya banci gitu. Banci tapi menurut fikih juga kadang-kadang jadi salah. Kadang-kadang si nazir itu tidak mau meneruskan tanah yang sudah diwakafkan untuk diproses sertifikat wakafnya. Karena kalau sudah dirubah jadi sertifikat wakaf tidak bisa disekolahkan. Nah, itu isunya di praktek seperti itu ya. Iya, jadi malah kalau ada apa-apa, malah aset wakaf umat ini menjadi tidak terselamatkan, gitu. Tidak aman. Ya, artinya kan potensi yang kita sudah perhitungkan bahwa wakaf ini bisa menjadi modal untuk menggulirkan perekonomian gitu, itu jadi agak tersendat di sini gitu ya. Betul. Jadi ya tadi satu menjadi seperti itu. Kedua, dari sisi variatif aset wakafnya ya akhirnya menjadi 3M lagi. Masjid, madrasah, musola, makam gitu ya. Nah, kapan misalkan masyarakat memiliki rumah sakit, hotel, apartemen, office tower. Nah, sementara kalau kita datang ke Turki, kemudian Kuwait, beberapa negara Gulf country gitu ya, even Dubai, itu bahkan saat ini yang menarik nih, ada tren menarik yang baru saja dikeluarkan oleh UAE, yaitu yang namanya Gold Visas untuk 10 tahun. Jadi warga seluruh dunia ini diundang oleh UAE untuk berwakaf uang di negaranya. Sejumlah kurang lebih kalau dirupiahkan 9 miliar. Kemudian dia bebas keluar masuk UAE selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa visas dengan servis khusus. Sudah seperti itu negara-negara lain itu memandang wakaf itu justru antara wakaf dengan kebijakan fiskal itu sudah sudah makin saling menunjang gitu. Dan itu wakafnya tunai kan ya? Tunai. Sementara kita yang wakaf yang aset aja masih belum beres ya. Nah, makanya ini saya rasa apalagi kita berniat ingin menjadi hub syariah. Dan kalau misalkan gitu ya, tadi konsep wakaf yang saya menyebutnya justru wakaf komersial karena kadang-kadang meskipun ya mungkin karena dulu lebih populer wakaf produktif dan wakaf non produktif atau wakaf produktif wakaf sosial, harusnya wakaf sosial lawannya wakaf komersial gitu ya. Nah, jadi wakaf-wakaf komersial ini sudah menjadi driver ekonomi di beberapa negara. Untuk mengurai masalah itu, kira-kira regulasi apa sih yang dibutuhkan, Pak Imam? Ya, pastinya sih kerjasama antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, kemudian OJK. Sebenarnya sudah ada terobosan baru di Undang-Undang P2SK, di mana bank syariah sudah boleh menjadi nazir. Nah, cuman kalau ditanya sampai saat ini BWI belum pernah menunjuk bank yang ingin menjadi nazir gitu ya. Ya satu mungkin belum ada pengajuan, juga mungkin belum ada juklaknya gitu ya.
Nah, tapi apapun ceritanya gitu ya, memang perlu komitmen politik yang kemudian kita bersama-sama bisa mendorong bank, sektor perbankan ini bisa menjadi lebih berperan aktif di dunia perwakafan. Perlu nggak sih ada revisi undang-undang perbankan misalnya atau undang-undang wakaf gitu atau? Undang-undang wakaf ya, kalau menurut saya harus direvisi. Kemudian mungkin tidak harus sampai di undang-undang perbankannya, cukup di peraturan POJK-nya dan seterusnya yang mungkin perlu ditambahkan. Karena kalau dari segi undang-undang, balik lagi, kalau saya melihat undang-undang perbankan syariah, itu sudah disebutkan bahwa fungsi daripada perbankan syariah itu juga di dalamnya ada fungsi sosial. Tapi kan masih artinya umum, bisa, ya masih umum, artinya bisa dicantolkan di situ. Gitu. Harus ada spesifik lagi untuk menyebutkan wakaf di dalamnya gitu ya. Nah, langkah konkret misalnya ke arah situ sudah terlihat belum, Pak Imam? Apa namanya dari pemerintah, misalnya untuk yang wakaf misalnya, ada nggak tanda-tanda misalnya Pak Imam? Tanda-tanda, ya paling tidak beberapa sudah muncul ya. Tadi UP2SK sudah ada dalam Undang-Undang Bank Syariah sudah boleh menjadi nazir wakaf, itu sudah gitu ya. Nah, tinggal di drive lebih kuat lagi, misalkan tadi mekanisme pembiayaan aset wakaf seperti apa, bagaimana penjaminan yang berlaku kalau sampai terjadi resiko. Kemudian berikutnya dari sisi Kementerian Agama, undang-undang wakafnya. Karena saat ini yang boleh menjadi nazir kalau dari kalimat yang ada dalam undang-undang wakaf itu sangat tidak dimungkinkan bila bentuk usahanya berupa PT gitu. Karena non komersial. Oh iya. Nah, meskipun jadi kalau PT itu komersial, di situ disebutkan non komersial, meskipun di undang-undang wakaf, undang-undang perbankan sebutkan bahwa bank syariah itu juga memiliki fungsi sosial. Nah, ini perlu harmonizing lah. Nanti kalau situ nggak masuk, harus yayasan berarti kan ya? Iya, yayasan, ormas malah mungkin gitu ya. Malah PT yang perbankan malah susah. Artinya mereka mungkin menghitungnya di situ kali, resiko di situ kali, resiko hukum mungkin makanya belum ada pengajuan nazir. Butuh harmonisasi lebih lanjut, lebih duduk bareng lagi lah. Kalau ada OJK statement mungkin oke, nggak apa-apa PT atau perbankan syariah karena sudah termaktub fungsi sosialnya. Betul. Itu mereka lebih yakin kali bank gitu ya. Atau ya tadi, kalau di OJK mungkin agak lebih detail terkait dengan mekanisme mitigasi resiko harus dilakukan gitu ya. Kemudian dari sisi kompetensi juga. Karena khawatirnya beberapa teman-teman yang justru bergerak di bidang sosial itu mempertanyakan quote-unquote sincerity daripada ketulusan daripada banker syariah. Ini benar nih, motifnya sosial nih gitu. Jangan-jangan ada. Tapi kan jadi semacam menilai hati kalau kutip ya, karena kan tuh nggak. Iya, benar dan salah karena balik lagi kita juga harus akui di perbankan syariah sampai saat ini tidak ada KPI yang related dengan hal tersebut. Yang sosial. Memang saat ini KPI yang ada di bank syariah itu masih hampir semuanya sama dengan bank konven. Itu yang kemudian akhirnya bisa muncul di permukaan, nggak ada bedanya bank syariah sama bank konven. Saya sebenarnya cuma sederhana gitu. Kasarnya jangan pernah harapkan ada perilaku yang berbeda kalau KPI-nya masih sama gitu. Ya artinya oke, saya pakai baju bank syariah tapi saya dinilai berhasil tidak berhasil semuanya sama dengan KPI-nya bank konven. Nah, padahal di bank syariah itu ada konsep yang namanya maqasidul syariah, yaitu maksud kenapa syariah itu turun gitu ya. Nah, maqasidul syariah ini harusnya secara perlahan sudah bisa mulai diangkat. Nah, ini juga butuh penafsiran dari ahli-ahli ekonomi syariah, dari DSN, bagaimana maqasidul syariah ini kemudian bisa diangkat menjadi KPI dan juga masuk ke dalam faktor kesehatan bank. Nah, kalau udah kayak gitu, baru tuh nanti itu terasa. Ya mungkin labanya atau modalnya kecil tapi misalnya pengaruhnya ke sosial atau ukuran-ukuran sosial bagus disamakan gitu ya, equal dengan. Oke. Nah, dari dua ini antara bank haji dan bank wakaf itu misalkan dipisahkan, kira-kira mana yang prioritas dulu? Ya, terus terang kalau ditanya prioritasnya tetap dua-duanya apabila bisa berjalan bersamaan tuh lebih bagus.
Karena kedua-duanya itu adalah lebih ke arah fungsi pelayanan atau fungsi sosial dari sebuah bank syariah. Kemudian yang kedua, ada baiknya juga mengawinkan antara dana haji dengan pengembangan aset wakaf. Karena dana haji ini durationnya cukup panjang gitu ya. Karena kalau kita sama-sama tahu bahwa hampir 80-90% dana perbankan baik di syariah mau di konven itu adalah dananya jangka pendek. Paling panjang itu saat ini deposito 12 bulan rollover, gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara dana haji, ya kita sama-sama begitu masuk nunggunya kan 5-10 tahun, gitu, 20 tahun. Nah, itu memang equalnya atau cocoknya adalah kita bisa diinvestasikan ke belanja-belanja yang sifat durationnya panjang. Nah, salah satunya adalah pengembangan aset-aset wakaf. Jadi kalau keduanya bisa menjadi satu, itu justru malah lebih powerful menurut saya. Justru lebih satu, lebih efisien, lebih bagus. Nah, kalau misalnya ditanya kesiapan misalnya, kan daripada kita bikin baru, kan mending yang sudah ada nih dioptimalkan gitu ya. Betul. Ya taruhlah kalau kita ngomong sekarang ada Pak Imu, kita ngomong muamalat gitu. Misalnya ketimbang, kita dirikan bank haji dan wakaf baru, seperti Kementerian Haji didirikan baru, kenapa nggak optimalkan aja keberadaan bank muamalat? Atau misalnya kalau bank muamalat kan bukan milik negara misalnya gampangnya, BSI gitu misalnya. Di antara kedua itu kan kalau tadi Pak Imam bilang 1 atau 2 kan misalnya bisa lebih cepat itu antara muamalat sama BSI gitu. Ini pikiran saya aja Pak Imam. Itu gitu gimana? Jadi kalau ditanya ya memang mungkin paling tidak ya seperti tadi kita bicara DNA dan seterusnya, ada satu lembaga mungkin yang representasi umat dan mungkin gitu ya kalau emang dianggap pemerintah masih perlu hadir, ya mungkin satu lembaga perbankan dimiliki oleh negara. Tapi kalau muamalat memang tadi lahirnya dari setoran haji yang waktu itu ya memang setiap yang berangkat haji diminta untuk melakukan quote unquote setoran meskipun di kepala para jemaah haji itu adalah bagian dari infak sedekah Rp10.000 pada saat itu mulai dari 91 sampai 93 dan jumlah yang tercatat di kami itu lebih dari 300.000 jemaah haji yang menjadi pemegang saham daripada muamalat di samping BPKH dan entitas lainnya. Nah, itu yang mendasari bahwa bank ini memang sudah sejak dari awal dimiliki oleh jemaah haji, apalagi berikutnya BPKH. Nah, yang kedua wakaf. Nah, dari hasil perjalanan muamalat gitu ya, pada saat proses kemudian muamalat menjadi TBK gitu ya. Ini juga menarik karena muamalat ini lahir sebelum undang-undang bank syariah itu berdiri dan juga lahir sebelum undang-undang wakaf berdiri. Undang-undang wakaf ada, undang-undang wakaf itu 2004, sementara bank syariah itu 2008. Nah, pada saat kami dan juga pasar modal, jadi kami TBK-nya itu karena pemilik sahamnya sudah melampaui batas threshold bahwa perusahaan menjadi wajib TBK. Nah, tapi kami non-listed, TBK non-listed. Nah, dalam proses salah satu bagian episode dari perjalanan muamalat pada saat kami ingin mencoba untuk listed, salah satu PR terbesar adalah melakukan verifikasi terhadap para pemilik saham. Karena tadi alamat yang tidak lengkap dan seterusnya. Ya, karena tadi misalkan Iwan Cianjur gitu kan, Budi Jakarta. Nah, pada saat kami lakukan cross pengumuman di mass media pada saat ingin melakukan verifikasi dan seterusnya, itu tingkat responnya hanya 3%. Dan saat itu kami sampai saat ini pun juga dititipkan di BPKH saham tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah saham-saham dimaksud itu gitu ya, itu tidak pantasnya dimasukkan saja sebagai wakaf. Nah, maka dengan demikian sejatinya tanpa disadari bangsa ini sebenarnya sudah memiliki bank haji dan wakaf gitu ya. Dari sejak lahir begitu. Artinya by default sudah siap ya untuk by DNA. Ya. By DNA. Tapi kalau by default tadi ya butuh peraturan, butuh peraturan baru dan seterusnya. Berarti istilahnya gini, kalau misalnya nanti istilahnya kita mau siap-siap nih, Abang Muhammad, untuk kalau suatu saat ditunjuk itu nggak ada perlu persiapan lagi ya? Artinya sudah di era persiapan pasti ada, tapi sekali lagi untuk
kesamaan visi dan misi daripada organisasi ini sudah siap. Artinya secara infrastruktur, secara operasional sebenarnya sudah siap. Oke. Nah ini mungkin Pak Imam, mungkin saya agak sedikit supaya teman-teman Sobat LPPI lebih paham apa sih manfaatnya kalau ada bank haji gitu ya. Nah untuk masyarakat berpendapatan rendah nih kayak saya misalnya untuk yang nabung haji bertahun-tahun, kira-kira kalau ada bank haji manfaatnya buat kita apa sih? Oke. Apa lebih cepat nanti nggak 20 tahun? Ya, ya. Nah, sementara dari proses itu sendiri pertama apa yang bisa dilayani Bank Haji sejak dari awal? Pertama ya pasti tabungan lah. Tabungan haji, tapi kembali pola di kita kan adalah menabung dulu, kemudian sampai dengan jumlah tertentu, threshold tertentu 25 juta, baru dipindahkan ke BPKH untuk mendapatkan porsi haji. Nah, tapi saat ini umumnya itu ya, itu terhenti gitu ya. Setelah 25 juta itu terhenti, masyarakat tidak aktif sambil menunggu antrian begitu panjang. Untuk kemudian, oke, nanti kami itu ini kan baru kemarin nih, misalkan dikeluarkan 84,7 gitu ya. Nah, saya cuma ngebayangin tadi, yang umumnya terjadi itu adalah orang menabung dulu 25 juta atau setor 25 juta, mendapatkan porsi kemudian nonaktif sampai dengan menunggu pengumuman. Nah, padahal nonaktifnya itu bisa tadi 10, 20, dan begitu pengumuman dikeluarkan dan harus melunasi, uangnya nggak ada. Nah, disinilah peran Bank Haji. Harusnya pertama tabungan tersebut terus aktif untuk membantu pelunasan. Nah, pada saat untuk membantu pelunasan ini juga produknya khusus, harus dengan margin yang agak lebih progresif supaya nanti kepastian untuk bisa menutup imbal hasilnya untuk menutup pelunasan itu terjadi. Nah, ini memang harus produk khusus. Nah, kemudian berikutnya memberikan juga jasa lindung nilai. Karena yang namanya rupiah kan volatilitasnya relatif, sementara sebagian besar pengeluaran ongkos haji in dolar. Nah, Bank Haji juga harus memikirkan tentang lindung nilai dari rupiah tadi. Misalkan mendampinginya dengan produk cicil emas dan seterusnya yang saling melengkapi. Artinya banyak hal yang harus disiapkan, juga nanti payment services, living cost, ya itulah segala macam. Jadi untuk masyarakat berpendapatan rendah, mereka merasakannya tidak seperti yang saya asumsikan tadi ya. Misalnya tadi waktu tunggu jadi 20 tahun jadi lebih pendek. Kalau antrian domainnya bukan di banknya lah. Tapi lebih pada fasilitas-fasilitas nanti misalnya. Betul. Apa aja yang jadi? Jadi ini ada peran yang terlibat di sini kan banyak ya. Ada bank, kemudian ada Kementerian Haji yang menjadi penyelenggaranya, ada BPKH yang akan mengelola investasinya, kemudian berikutnya ada lembaga-lembaga penunjang lainnya. Jadi pada saat masyarakat itu ingin berangkat haji, pastinya harus dipastikan lolos keimigrasiannya, cek dukcapilnya, kemudian tadi asuransinya, kemudian catering, hotel, dan seterusnya. Nah, itu sudah bisa dipastikan terkonek satu dengan yang lain. Terjamin tadi, jangan sampai ada jemaah haji, ini kita tidak bicara haji aja ya, umroh gitu ya, sampai berangkat di sana keleleran dan seterusnya. Harusnya semua itu sudah bisa dipastikan sejak di awal. Berarti mereka akan lebih mudah mendapat. Betul, dan sistem ini harusnya bisa di-provide oleh bank haji tersebut. Nah, kalau misalnya oke lah kita asumsikan mungkin 2026 gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa langsung menunjuk 1 atau 2 bank haji. Kira-kira implikasi dalam 3 sampai 5 tahun ke depan dari sisi ekonominya apa, Pak Imam? Impact ekonomi itu banyak sekali. Pertama adalah penghematan devisa. Boleh jadi jumlah dana yang harus di-spending offshore itu tidak sebesar sekarang. Tapi karena kita misalkan memberinya dalam bentuk bank notes, orang cenderung spending. Karena kalau saya pulang ke rumah ini nggak bisa lagi gitu ya. Kemudian berikutnya pengadaan bank notes pun juga mahal. Tapi kalau sudah dalam bentuk digital atau dalam bentuk rekening, transaksinya pun juga digital itu, dan mereka pulang juga tidak ada isu apakah sisa living cost ataupun sisa uang quote unquote uang jalan-jalannya itu tidak habis, tetap bisa berlaku seperti biasa. Itu dari sisi devisa. Berikutnya transaksi akan semakin banyak dilakukan di dalam negeri.
Sehingga dari segi pajak dan seterusnya ini juga pastinya menjadi lebih banyak di dalam negeri. Ketiga, data nasabah. Karena dijalankan di platform yang dimiliki oleh kita, maka kita bisa mencegah adanya kebocoran data nasabah yang eksesif gitu ya. Karena tadi daripada data masing-masing orang itu terekspos secara liar di luar gitu ya, maka apabila semuanya dijalankan dalam satu platform, ini harusnya bisa semakin terjaga. Nah, jadi kedaulatan data, kemudian teks, devisa, dan berikutnya tadi menjamin keselamatan dan kenyamanan. Karena tadi tidak mungkin orang umroh atau berangkat tanpa ada kepastian asuransi, kepastian hotel, kepastian dan tiket dan seterusnya. Kasus seperti musim haji tahun lalu kayaknya nggak bakal. Harapannya tadi sudah dengan apa? Nah, kembali kalau dengan adanya peran Bank Haji inilah yang diharapkan mereka bisa memprovide kembali lagi dengan kompetensi yang biasa dilakukan atau dimiliki oleh bank. Harusnya bank memiliki kompetensi untuk bisa merangkai itu semua ke dalam sebuah ke single platform. Nah, pengaruhnya ke ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan? Trickle down effect-nya sangat luar biasa. Contohnya misalkan kita bisa memfinance quote unquote misalkan kayak ya kampung haji yang punya Pak Prabowo gitu ya. Atau oke lah misalkan kampung haji butuh waktu untuk melakukan konstruksinya. Dalam satu sisi, secara bersama-sama, misalkan BPKH atau asosiasi asosiasi travel haji misalkan, dia ingin menyewa long list hotel, ya, dalam jangka panjang. Long list itu bisa 5-10 tahun dalam jangka panjang, gitu ya. Kemudian di sini sudah ada sumber karena semua yang onboarding itu sudah ada di kita bank itu sudah memiliki sumber siapa yang akan membelinya. Oke. Sudah data analisa sudah ada. Baru berikutnya pendanaan dari sini. Nah, sehingga nilai tambah yang tadinya mungkin semua dinikmati di sana akhirnya bisa terjadi di sini. Secara langsung ekosistem catering atau ekosistem pendukung dari haji itu bisa dimanfaatkan di sini. Oke. Nah, saya mungkin lebih ke ini Pak Imam. Jadi tahun 2026 nanti misalnya ada atau terbentuk bank haji atau bank wakaf, industri keuangan syariah akan lebih meroket gitu ya. Insya Allah kalau itu kita bisa lihat saja. Nah, ini cuma juga sekaligus jadi bahan quote unquote mungkin koreksi atau kontemplasi para pelaku keuangan syariah di Indonesia. Kita lihat Malaysia itu lag dalam jangka waktu gitu ya, itu hanya lag 10 tahun kita tertinggal. Jadi kalau kita lihat dari sisi kapan lahirnya bank syariah. Bank syariah di Malaysia itu berdiri tahun 1982. Sementara kita muamalah 1992, cuma 10 tahun. Nah, tetapi apa dampak jeda 10 tahun itu? Saat ini Malaysia itu perbankan syariahnya sudah di atas 40%. Sementara kita belum jebol double digit, masih 7, sekian gitu ya. Nah, ini yang kemudian mungkin harus kita kalau ditanya tadi apakah keterlibatan haji dan seterusnya iya, tetapi masih belum cukup gitu ya. Pertama perlu keberpihakan politik memang gitu ya. Keberpihakan politik itu yang paling mudah itu misalkan proyek-proyek pemerintah itu sebahagian quote unquote semi mandatory harus dilaksanakan melalui perbankan syariah. Kemudian BUMN. Sebagaimana di Malaysia ada periode di mana sebagian dana BUMN wajib melalui perbankan syariah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ekonomi sosial tadi, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian yang berikutnya KPI. Tadi KPI di Malaysia sejak tahun 2014 sudah mulai dikenal namanya ada value based intermediary. Nah, value based intermediary ini umumnya adalah dia menerjemahkan maqasid syariah ke dalam value based intermediary dan sudah mulai diimplement di sistem keuangannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keperbiakan fiskal. Iya, pajak sama zakat ya. Pajak. Saya ambil contoh misalkan,
pajak yang ada di perbankan syariah itu umumnya mengacu pada pajak sebagaimana layaknya pasar modal. Karena seperti pajak dividen di kita, itu kan jauh lebih rendah dibandingkan pajak deposito. Nah, kenapa mereka menganut pajak-pajak yang ada di pasar modal itu diadopt sebagai pajak yang ada di syariah? Karena memang karakteristik di perbankan syariah itu fluktuatif, tidak digaranti fix gitu ya. Nah, sementara kita pajak deposito 20% sama seperti pajak yang ada di konven. Nah, apalagi nanti kalau kita bicara yang lagi tren saat ini, yang ingin digagas oleh OJK maupun Bank Indonesia maupun para pelaku bisnis itu Syariah Restricted Investment Account. Nah, Syariah Restricted Investment Account adalah ceritanya bagaimana para customer perbankan syariah, khususnya customer dana, itu sudah mulai diajak untuk berpikir mature, dewasa. Kasarnya, Anda kalau ingin mendapatkan return, Anda harus siap dengan risknya. Karena Anda dipilih begitu berbank dengan bank syariah, Anda mau apa? Dipakai untuk transaksi, apa ingin mendapatkan margin? Kalau ingin bertransaksi, ya sudah akadnya wadiah dan seterusnya. Tapi kalau ingin mendapatkan margin, itu masuk kelompok investasi. Tadi perlakuannya juga beda. Perlakuannya beda. Nah, pada saat investasi ini gitu ya, maka dia harus siap dengan fluktuasi tadi gitu ya. Yang kedua, menariknya lagi, begitu masuk kategori investasi, di Malaysia pun sudah tidak lagi dijamin LPS. Oh, oke. Di kita mungkin masih khawatir, quote-unquote khawatir. Ini kalau tidak dijamin LPS, nanti masyarakatnya nggak mau berbank syariah gitu ya. Tapi kembali, keputusan itu sudah dilakukan di Malaysia itu tahun 2014 yang lalu, pada saat mereka memaksa nasabah dana daripada bank-bank syariah itu, mereka dipaksa Anda investment atau non-investment. Non-investment itu artinya kayak wadiah, segala macam, fees, dan seterusnya. Tapi kalau investment, yang mudarabah, musyarakah, dan seterusnya, Anda tidak lagi dijamin. Di kita mungkin literasinya masih kurang, Pak. Kalau ditanya kurang, ini ada anomali lagi nih di kita tuh. Di mana angka literasi melampaui angka inklusi. Oh, di syariah ya? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi angka literasinya sudah di atas 40%. Jadi kalau ditanya berapa jumlah orang yang paham tentang haram halal, misalkan interest itu haram, itu sudah sampai 40%. Nah, tapi ditanya berapa orang yang sudah tahu itu haram, tapi tidak menggunakan bank syariah. Nah, jadi itunya masih sudah tinggi, sudah 40%, tapi tingkat inklusinya baru 14%. Nah, ini agak menarik dan ada anomali, karena biasanya itu adalah angka literasi di bawah angka inklusi. Ya, kayak di bank konvensional. Nah, ini juga menjadi menarik nih bahas nih, karena ada apa yang salah dengan sistem ekonomi syariah di kita atau perbankan syariah di kita. Kalau saya sendiri ngelihatnya 3 faktor. Faktor pertama itu adalah aksesibilitas. Boleh jadi dia udah ngerti, tapi begitu dia masuk ke kantornya, nyari bank syariah nggak ada. Atau kantornya tidak menggunakan bank syariah sebagai alat bayar gajinya, gitu ya. Itu aksesibilitas. Bisa fisik, bisa non-fisik, atau hambatan lainnya. Atau juga mungkin karena bank syariah yang memiliki fasilitas digital nggak banyak. Jadi faktor aksesibilitas. Yang berikutnya adalah faktor kompatibilitas. Jadi saya terbiasa dilayani oleh bank konven dengan jasa dan services A, B, C, D, F, G. Begitu saya mau hijrah, kok nggak ada padanannya, nggak ada layanan yang bisa melayani saya, itu kompatibilitas. Dan terakhir, itu soal competitiveness. Nah, ini juga makanya 3 inilah yang kemudian harusnya menjadi PR para banker syariah, apa yang menyebabkan literasi itu jauh melampaui inklusi. Jangan-jangan orangnya sudah ngerti halal dan haram, tapi begitu nyari bank syariahnya nggak ketemu, jaringannya susah diakses, dan seterusnya. Atau berikutnya, saya dulu pensiunnya pakai, ada nih pensiun tapi bukan syariah. Begitu ketemu di syariah, dia nanya, ada nggak dana pensiun syariah? Nggak ada. Ada, cuman muamalat. Ini iklan. Masuk itu orang itu. Kemudian yang berikutnya adalah competitiveness. Oke lah, udah sama-sama nih. Di sini ada KPR, di situ ada KPR. Tapi kok KPR-nya
syariah kok tidak menarik itu contohnya. Nah, 3 inilah PR terbesar bankers kita gitu ya, supaya memecahkan mitos kenapa orang yang ngerti halal haram tidak juga berbank di syariah. Atau mungkin tambahannya Pak, kita banyak pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan banyak di pelosok, dan itu belum tersentuh oleh bank syariah mungkin ya. Betul, karena kan kalau boleh dibilang, kalau pondok pesantren itu kan satu pondok aja bisa 1000-an santri gitu. Kalau misalnya dapat 1000 akun itu kan udah lumayan itu dapat. Tapi karena nggak sampai sana itu layanannya, akhirnya mereka pakai konven mungkin ya Pak. Nah. Oke, Pak Imam, mungkin untuk perbandingan yang sekarang nih tahun 2025 yang mau selesai ini untuk industri perbankan syariah, kira-kira apa aja sih yang problemnya yang kira-kira belum terurai, tantangan yang dari awal tahun sampai sekarang belum terurai, dan kita bandingkan dengan proyeksi di 2026 kira-kira kan seperti apa? Beberapa kalau tadi memang waktu awal-awal kita membangun bank syariah itu literasi salah satunya. Tapi sekarang literasi itu sudah terjawab. Tadi PR-nya soal sekarang adalah di inklusi. Kalau inklusi tadi 3 PR-nya itu adalah aksesibilitas, kemudian kompatibilitas, dan terakhir adalah competitiveness. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah resources dari bank syariah. Sampai saat ini pun juga masih menjadi kendala. Ya, meskipun sudah mulai satu generasi ya, sejak muamalat berdiri harusnya sudah ada satu generasi di mana bank syariah sudah murni dilahirkan oleh mereka yang memang banker syariah sejak awal. Kalau dulu kan isunya kan ya dari sisi sumber daya manusia karena kelangkaan dari banker syariah. Tapi ini pun juga ternyata masih menjadi PR. Kenapa? Karena satu sisi jurusan-jurusan syariah yang muncul dilakukan oleh banyak perguruan tinggi ini perlu dilakukan kalibrasi dan harmonisasi. Atau lembaga training masih belum banyak. Sudah banyak. PPP termasuk yang ini kan. Ini sudah oke, tetapi kembali lagi justru kalau saya quote-unquote nih agak sedikit kritik juga gitu ya ke lembaga-lembaga yang tadi menjalankan S1 anggaplah ekonomi syariah gitu ya. Dalam kenyataannya pada saat di lapangan itu juga belum menunjukkan keunggulan. Meskipun bank sebagian besar sudah mulai melihat keperpihakan gitu ya, sudah menggunakan. Nah, jadi sumber daya. Yang kedua keberpihakan politik tadi ya. Mulai dari sistem pajak, fiskal, atau saya sebutnya sebagai political will lah. Political will ini belum sepenuhnya juga terlihat. Malah kalau perlu, ya tadi, quote-unquote, sedikit banyak menggunakan model Malaysia. Waktu awal-awal dia ingin membesarkan. Misalkan sekian persen dari dana BUMN wajib dilakukan melalui. Dan yang paling dahsyat sebenarnya, seiring dengan program pemerintah, yang ini bisa dijadikan motor penggerak adalah ekonomi halal. Nah itu Pak. Jadi yang 2025 itu kayaknya belum bergaung itu ekonomi halal ya, kelihatannya ya. Karena halal di kita itu semuanya masih berkutat pada halal di zatnya. Ya, karena kan pada saat pendidikan halal itu belum menyentuh, terutama untuk pendidikan dasar ya. Sampai sekarang pun dari anak kecil, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, atau bahkan mau dites sekarang gitu ya. Atau saya mau ngetes Mas Ipung juga nggak apa-apa. Ayo, coba. Mungkin kalau saya masuk muamalat udah tahu. Makanan-makanan halal tuh apa aja sih? Atau makanan-makanan yang haram? Makanan haram yang diharamkan ya udah pasti daging babi, Pak. Yang disembelih bukan dengan nama Allah. Kemudian bangkai. Oke. Lemper? Lemper enggak, Pak? Tahu isi? Enggak, Pak. Lemper yang dimakan tidak seizin yang punya itu adalah haram. Iya betul. Tahu isi yang kita ambil nggak bayar itu haram. Nah, ini yang tidak tersampaikan. Oh iya. Jadi halal itu adalah halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal mengolahnya. Nah, pertanyaannya berikutnya, gitu ya. Kalau kita meyakini, sama-sama meyakini nih, bahwa barang yang halal tetapi didapatkan tidak dengan cara yang halal, maka seharusnya menjadi haram. Nah, sehingga di sini harusnya berpikir gitu ya, pada saat Allah mengatakan bahwa riba itu haram,
maka barang-barang yang diproduksi atau didapatkan melalui jalur riba juga haram. Nah, kalau ini dipahami secara keseluruhan mulai dari SD, SMP, SMA, saya melihat how powerful politics, gerakan politik yang digagas oleh pemerintah atau Presiden Pak Prabowo saat ini, misalkan dalam konteks adalah halal ekosistem. Kita bisa bayangin kalau balik lagi, seluruh logo halal itu terbit seiring dengan kewajiban rekeningnya syariah. Bisa ngebayangin nggak? Logo halal itu kan berarti dia menjamin undang-undang halal kan undang-undang penjaminan produk halal. Nah, produk halal itu saat ini masih dibatasi pada zatnya. Nah, padahal kalau fikih halalnya sendiri adalah barang. Oh, berarti nanti rekening kita yang halal harus ada logo itu? Atau banknya harus ada logo? Pada saat logo halal diproduksi, maka sang penerima logo halal itu juga wajib memindahkan transaksinya di... Oh, mestinya seperti itu ya Pak? Harusnya seperti itu. Maka statement tentang bagaimana powerfulnya ekosistem halal dan Indonesia menjadi hub dari halal ekosistem itu akan terwujud. Jadi nggak cuma ngomong soal gimana Bank Syariah merengkuh industri fashion misalnya atau industri makanan itu ya enggak. Ya karena pada saat si banknya itu ataupun misalkan quote unquote misalkan PT X memproduksi makanan dan minuman dalam skala besar. Kemudian dia mendapatkan logo halal, kemudian oleh karenanya dia harus beroperasi menggunakan rekening halal. Misalkan tidak wajib lah, tapi minimal karena mungkin bertahap. Oke, logo halal ini baru akan kami berikan kalau minimal 10 atau 20% aktivitas perusahaan itu dilaksanakan melalui transaksi perbankan syariah. Maka turunannya adalah vendornya pun pasti akan bergeser ke syariah karena untuk memudahkan transaksinya. Begitu vendornya, karyawannya pun akhirnya semua sudah gitu ya. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan secara konsisten, jadi anggaplah kita ada 1-2 provinsi misalkan yang ingin menjadi motor atau akan menjadi pilot project dari ekosistem halal. Nah, makanya tadi mungkin bisa dilakukan secara bertahap. Tapi itu bisa dilakukan di Aceh kan sebenarnya Pak? Bisa. Sudah jadi pionir harusnya. Bisa. Karena Aceh kan semua udah harus bank syariah. Betul. Tapi itu udah terlihat Pak di Aceh. Di Aceh yang sudah wujud kan banknya sudah. Tapi kita sama-sama tahu bank itu kan supporting system, dia bukan pelaku. Siapa yang menggerakkannya kan di pelakunya. Kita sudah siapkan piringnya nih. Piringnya sudah di Aceh piringnya syariah semua. Tapi pelakunya kan kita nggak tahu dia bertransaksinya di Aceh, pedagang besar ya. Dia melakukan transaksinya di rekening yang di Aceh atau rekening yang dia di Medan. Oh. Dan kita juga karena kalau bisa beberapa kali ke Aceh, itu transaksi yang ada di Aceh itu tidak dilakukan di Aceh. Transaksinya umumnya di Medan, di Riau atau di mengakalinya dengan cara gitu ya. Betul. Nah, balik lagi justru yang di drive itu justru dari aktivitas realnya. Nah, aktivitas realnya ya tadi mereka yang ingin mendapatkan logo halalnya keluar itu misalkan wajib kita mungkin nggak 100% lah, minimal misalkan 20-30%. Kalau saja diwajibkan 10% saja, maka mitos single digit trap bisa terlewati, Pak. Nah, kalau untuk 2026, Pak, kondisinya akan seperti apa di perbankan syariah? Ya, secara prinsip perbankan syariah tidak hidup di ruang hampa. Dia tetap ikut naik fluktuasi dari ekonomi secara keseluruhan. Banyak ekonom melihat 2026-2027 itu tantangannya agak berat. Semua itu umumnya revise down pertumbuhan ekonomi. Saya belum lihat ada lembaga besar yang melakukan revise up. Semuanya umumnya adalah melakukan revise down. Jadi kemungkinan akan melambat, tapi seharusnya melambatnya sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya untuk bank syariah harusnya bisa
istilahnya bisa dimitigasi. Caranya dengan apa? Caranya ya dengan tetap pertumbuhan itu diperoleh dari proses hijrah. Oke lah, ini kan turun. Secara umum pasarnya turun. Terus lantas pertumbuhan ekonomi syariah di mana? Kan yang turun itu adalah baik konven maupun syariah. Di mana syariahnya baru 7%. Harusnya penurunan market bisa diimbangi, dikompensate dengan hijrahnya. Jadi pertumbuhan syariahnya diperoleh dari hijrahnya tadi yang non syariah menjadi syariah. Itu dia, kami di visi 2026 ke depan itu mengubah visi kami itu menjadi jalan hijrah menuju berkah. Nah ini visi baru dari Bang Muamalat yang dibawa atau digagas kalau boleh bilang. Di bawah kepemimpinan Pak Imam. Nah itu apa sih Pak? Kalau boleh kita breakdown lah gitu soal visi tadi. Ya, jadi jalan hijrah menuju berkah itu kami melihat bahwa ekonomi itu sebenarnya alat, dia bukan tujuan. Nah, jadi alat ini justru alat ini pada saat dilaksanakan harus bisa menjamin tujuannya itu tercapai. Maka kami tidak lagi menjadikan parameter-parameter keuangan ansih itu sebagai sebagai parameter berhasil tidak berhasilnya. Jadi berhasilnya seseorang itu apabila dia sudah menemukan jalan hijrahnya. Bank syariah atau produk syariah, dia bukanlah barang substitusi. Dia itu harus, jadi gini, kalau kita menjual sebuah barang atau menjual sebuah produk, yang ada di kepala kita itu adalah produk dan fitur produk, maka keputusan orang mengambil barang kita atau berpindah ke barang dan jasa kita itu adalah keputusan yang namanya substitusi. Saya berpindah yang tadinya misalkan pakai Samsung ke iPhone misal. Kenapa? Karena saya ditawarin produk iPhone dan produk Samsung. Dan saya memilih iPhone. iPhone karena ada diskon. Atau saya pindah ke Samsung karena lagi program 24 bulan tanpa cicilan dan seterusnya. Nah, ini yang coba kami pahamkan di muamalat saat ini adalah yang kita jual itu bukanlah produk dan fitur produk tentang produk jasa atau finansial. Karena kalau seperti itu, maka keputusan daripada nasabah kami adalah bersubstitusi. Kapan margin muamalat tidak menarik, dia akan berpindah. Nah, lantas apa yang kami jual? Yang kami jual itu adalah values and benefit. Yang harus dirubah apa? Yang harus dirubah adalah paradigma dan mindset. Jadi dia mengambil produk kami itu karena berubah paradigmanya. Bukan berubah, tujuannya sama. Contohnya tadi, pada saat saya mengambil Samsung dan iPhone, tujuan saya tidak berubah. Saya hanya untuk chat, WA, dan seterusnya. Tetapi pada saat saya mengatakan bahwa kebutuhan saya ke depan itu tidak chat dan WA. Tapi bagaimana supaya chatnya itu bernilai ibadah, WA-nya itu memastikan banyak orang yang tercerahkan dan seterusnya, dan ada sebuah produk yang melahirkan ini, gitu ya. Misalkan nama produknya adalah handphone muamalat. Nah, handphone muamalat ini ya karena tujuan saya berubah, maka saya ambil ini. Dia lebih mahal, nggak ada masalah. Uang yang berubah itu tujuan saya. Fiturnya yang ditawarkan sama. Kalau kita sudah bicara paradigma yang berubah, maka fitur menjadi tidak valid. Nah, demikian juga bank syariah. Jadi pada saat kita memajukan produk-produk perbankan syariah, bahwa Anda ini berpindah bukan mencari KPR yang lebih murah. Tapi Anda berpindah itu adalah mencari keselamatan dan ketenangan jiwa. Menghindari riba misalnya. Ya, keselamatan dan ketenangan jiwa. Ya, lebih luas ya, Pak. Nah, pada saat keselamatan dan ketenangan jiwa, apakah kemudian margin 5% lebih mahal itu atau 1,5% lebih mahal itu menjadi matters? Enggak. Dan kami pun juga memang tidak berpretensi bahwa untuk ini menjadi harganya demikian. Nah, itu yang kemudian akhirnya kami terjemahkan adalah menjadi
jalan hijrah menuju berkah. Tapi kan itu sesuatu yang boleh dibilang bukan pekerjaan mudah ya Pak. Karena itu bukan tidak fisik orang pilihan referensi orang kan. Lebih kepada ya ketenangan, orang udah punya mindset beda gitu. Oleh karenanya kita juga secara perlahan, dan ini memang harus dibangun, tidak langsung perjalanan 1 tahun itu bisa berubah. Nah, kami pun di internal juga sudah mulai perlahan menggeser mindset dari apa yang dimaksud makna bekerja dan seterusnya. Itu mempengaruhi, sudah mulai terlihat di kinerja, misalnya sudah bisa menggrab konsumen baru, nasabah baru gitu Pak? Ya paling tidak di bulan-bulan terakhir, ini kan baru kami launch di bulan Juni ya. Itu di bulan-bulan September, Oktober, kita sudah mulai mencatatkan pertumbuhan bisnis bulanan, karena kita belum genap setahun bulanan, yang angka bulanannya itu lebih tinggi dari sejarah muamalat dalam 4 tahun belakangan. Oke. Itu yang disasar apa Pak? Saat ini memang konsumer. Kalau yang ini, yang segmen ini adalah segmen konsumer. Untuk membangun spirit ini ke segmen korporasi, itu butuh waktu. Tapi bukannya nggak mungkin. Artinya banyak konsumen Indonesia yang justru berpikir seperti itu. Betul. Harga tidak masalah, asal mereka tenang. Betul. Atau jangan-jangan mereka selama ini belum menemukan yang membuat mereka tenang gitu ya. Jadi pada saat muamalat istilahnya memanfaatkan atau menggunakan celah preferensi konsumen itu, mereka menyambutnya gitu Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena terus terang ya ini jadi curhat saya Pak. Saya udah pindah KPR itu udah dari bertahun-tahun yang lalu, pada saat saya di Bank A gitu. Mau pindah ke syariahnya aja, ribetnya minta ampun menurut saya. Ya mungkin pasti lebih mahal, cuman nggak apa-apa. Oh, saya harus ke kantor pusat tuh. Aduh, ya udah, pasrah aja deh, kita selesaikan dulu deh. Mungkin bisa dicoba muamalat. Oke, Pak. Mungkin ini agak segmen terakhir ya. Ada nggak mungkin pesan singkat kepada viewer kita, kepada audiens kita, kepada LPP Voice ya, untuk minimal untuk memberikan pemahaman mengenai implikasi dari yang tadi kita diskusikan Pak, adanya bank haji dan wakaf ini kepada ya mungkin kepentingan mereka, kebutuhan mereka selama ini. Yang mungkin di luar itu dulu, filosofi lahirnya tadi, kenapa kita eager untuk lahirnya wakaf, haji, atau bahkan kasarnya adalah bank syariah sudah mulai harus mengambil peran dari sistem keuangan sosial Islam yang saat ini belum pernah digarap. Itu sebenarnya didasarkan pada strategi yang harusnya berlaku umum, karena juga bukan strategi yang ditutup-tutupi, yang tidak boleh ketemu pesaing dan seterusnya. Karena Allah menyebutkan yarhakumullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah itu memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Ini sebenarnya harus menjadi kredo dari perbankan syariah, bahwa bank syariah ini tumbuh. Kapan tumbuhnya bank syariah? Ini kan hukum Pareto. Tumbuhnya perbankan syariah kalau riba itu musnah. Otomatis dengan musnahnya riba, maka bank syariah akan tumbuh. Nah, bisa tumbuh itu seiring dengan apa? Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ada 2 pilihannya buat bank syariah. Anda memerangi riba atau menyuburkan sedekah. Karena menyuburkan sedekah pun juga akan memusnahkan riba. Nah, menyuburkan sedekah itu namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Oh, iya. Nah, jadi sebenarnya lahirnya bank, whatever lah, haji, wakaf, atau bank yang nanti peduli terhadap zakat gitu ya, ini akan menyebabkan riba itu musnah. Nah, kadang-kadang PR ini nggak pernah kita kerjakan. Ya, karena terlalu asyik tadi ya. Saya sambil contoh misalkan. Yang lagi demam saat ini kan adalah cicil emas. Oh iya, cicil emas. Iya. Dan dalam 6 tahun terakhir, gitu ya, 6 tahun terakhir, ini angka pertumbuhannya selalu di atas 50%, berapa bank bahkan 100% gitu ya. 100% lebih. Dan angka yang dihasilkan akumulasinya bahkan menurut perkiraan saya itu sudah ada di kisaran antara 7, 8, bahkan mungkin sampai 10 triliun. Pertanyaannya adalah harusnya PR dari bank syariah dengan masuknya 10 triliun
emas, berapa zakat yang terlahir darinya? Ini kan belum pernah masuk KPI-nya kan? Iya betul. Dan kita juga melacaknya nggak tahu hitungan Iya. apa zakat. Kalau saya sih yakin gitu ya. Di antara nasabah-nasabah yang nyicil itu pasti ada yang masuk nisab. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, ada nggak bank yang peduli untuk kemudian reminder nasabahnya bahwa emas Anda sudah melampaui nisab? Nah, jadi kalau saya tanya, Bullion Bank bagus nggak? Bagus, keren. Dengan masuknya Bullion Bank, maka stabilitas makro semakin terjaga. Sebagian besar investasi rumah tangga itu dalam bentuk emas. Kenapa? Karena tadi emas lebih stabil, penyimpan nilai. Dan yang berikut yang lebih keren lagi, karena tadi investasi rumah tangga dalam bentuk emas, maka tercipta zakatnya. Oh iya. Tapi di lembaga zakat atau taruhlah Basnas nggak kelihatan peningkatan itu, Pak? Nggak pernah. Dan tidak tercatat secara resmi juga ya? Nggak, bukan begini. Pernah nggak petugas zakat pada saat menerima, nah ini makanya harusnya dua sisi nih. Petugas zakat pada saat menerima zakat, mau itu zakat fitrah, zakat mal, dia mengatakan, terima kasih Bapak dan Ibu, sebelum saya bacakan akadnya, sekedar reminder saja, apakah uang zakat yang Bapak dan Ibu bayarkan sudah berasal dari rekening yang halal? Ya. Dan jumlah pembayar zakat, itu kalau kita bicara, kalau zakat mal mungkin jauh sedikit, tapi kalau zakat fitrah, itu lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, saya yakin membayar zakat fitrah. Dan kita bisa bayangkan kalau semua petugas zakat pada saat menerima ijab kabul zakat fitrah mengucapkan satu kata itu aja. Bapak dan Ibu, sebelum ini saya cuma sekedar mengingatkan, apakah zakat yang Bapak Ibu bayarkan sudah berasal dari rekening yang halal? Kalau belum, ya mudah-mudahan tahun depan ya Bu ya bisa dipindahkan ke halal, karena hanya uang yang berasal dari sumber yang halal saja yang bisa tapi dia tidak menjudge apakah terima atau enggak. Ijab kabul laksanakan tuntunan zakat. Ini yang saya memiliki keyakinan di benak dari orang tersebut sudah berpikir saya harus pindah. Nah, tadi para pengumpul ziswaf juga harusnya sama. Kalau dia ingin ziswafnya besar, maka dia harus melawan riba. Karena dua-duanya sama nih. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, kita sudah membayangkan tadi, ya, jadi sudahlah di logo halalnya keluar, di petugas ziswafnya kalau ditanya di titik mana sih orang nggak ketemu sama umat, yang ada itu adalah mereka yang tidak ngerjain PR-nya, gitu ya. Harusnya tadi para petugas zakat juga seperti itu. Sebaliknya, bank juga sibuk memikirkan apakah uang-uang yang disimpan di rekeningnya itu sudah dibayarkan zakatnya. Itu kalau udah ketemu, itu indah. Iya. Kita mungkin kalau ditanya kapan harus dimulai. Karena kan kita ini sekali, mungkin nanti karena segmen terakhir, karena kita ini selalu sibuk bahwa pertandingan kita itu seakan-akan pertandingan trek pendek. Jadi, saya sering katakan, kalau kita bicara lari sprint 100 meter, 100 tahun terakhir sejarah manusia, 100 tahun terakhir sejarah manusia, memperbaiki lari 100 meter, berapa detik, Mas? Saya ingat waktu zamannya Ben Johnson tuh masih 10, sekarang di 6 atau 7 kalau nggak salah. Nggak secepat itu. 100 tahun terakhir manusia memperbaiki track record 100 meter, itu 1 detik. 1 detik. Nah, 1 detik itu kita mengatakan, saya hebat, saya luar biasa, dan seterusnya. Sementara dalam 100 tahun terakhir, lari maraton, itu berapa yang diperbaiki? Wah, itu saya nggak tahu. Itu hampir 40 menit. 1 detik, berarti kalau 40 menit, itu kan kalau dikali 60, berapa ribu? 40-an menit itu berarti kan hampir 40 kali 60 detik, 2.400 detik. Kali satu, ya. Ya. Berarti 2.400 menit ya? Enggak. Yang ini 100 tahun hanya memperbaiki 1 detik. Yang sana 100 tahun mungkin memperbaiki 2.400 atau 2.500 detik. 2.500 kali lebih hebat. Nah, kadang-kadang kita memaknai sebuah perjalanan atau sebuah prestasi itu hanya di track-track pendek.
Kalau track pendek, kita melihat, wah, saya merasa sudah mencapai sebuah prestasi yang luar biasa, merayakan celebration, hebat gitu ya. Tapi buat sang pelari maraton, yang lu perbaiki itu cuma 1 detik, nggak ada. Buat saya nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Nah, demikian itu juga yang namanya parameter-parameter dunia. Jadi kalau tanya, kapan nih Pak kerjakan? 5 tahun, 3 tahun, kalau saya sih bukan jadi sebuah parameter yang membuat saya menjadi surut atau tidak, gitu ya. Karena track kita tuh harusnya track panjang. Karena manusia kan pada dasarnya nggak pernah tua, yang tua kan jiwanya. Yang tua kan fisiknya, jiwanya kan abadi. Jadi kalau kita memperbaiki sebenarnya adalah sebuah perjalanan yang abadi. Jadi jangan kita kemudian menjadi gembira, menjadi ciut atas prestasi-prestasi track pendek. Nah, karena kita nggak tahu siapa yang akan meneruskannya, tapi harusnya ini menjadi semacam komitmen kita atas sebuah track panjang kita ke depan. Jadi harapannya besok-besok itu Bank Syariah jangan pakai ROI, Return on Investment, pakainya ROH, on Heaven. Terima kasih Pak Imam atas diskusi yang sangat insightful nih selama 1 jam mungkin terakhir kita diskusi. Dan Sobat LPPI, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kita akan sambung lagi dengan Pak Imam. Tapi sebelum itu saya minta, mungkin ada teman-teman atau Sobat LPPI yang pengen kasih pertanyaan ke Pak Imam mengenai syariah atau bank wakaf, bisa langsung tulis di kolom komen. Dan juga kalau ada istilahnya materi atau yang isu yang pengen didiskusikan lagi dengan Pak Imam, boleh juga ditulis di kolom komen. Siapa tahu nanti berapa bulan lagi kita bisa undang Pak Imam lagi. Oke, jangan lupa subscribe ya, Sobat LPPI. Kita akan ketemu lagi di diskusi dengan tokoh berikutnya. Salam sehat.